Jadi aku memutuskan buat masuk ke ISI, Isi. tapi diam-diam waktu itu. Oh, diam-diam. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Imas Aulia Rama di channel YouTube aku. Sudah 3. Wadaw wadidaw. Nah teman-teman, video kali ini aku mau Q&A bareng teman kita anak ISI Yogyakarta jurusan DKV, namanya Wahyu. Yuk Wahyu, perkenalkan diri dulu. Yuk, halo teman-teman, salam kenal. Perkenalkan nama aku Wahyu Ramadan, aku biasa dipanggil Wahyu. Aku asalnya dari Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Untuk sekarang aku ngambil prodinya Desain Komunikasi Visual tahun 2019. Tahun 2019. Oke Wahyu, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik aja lah. Baik lah ya. Gimana kuliah, lancar? Alhamdulillah ya. Lancar Sejauh ya? ini lancar alhamdulillah. Oh ya, berarti udah ujian dong? Udah, barusan kelar ujian. Barusan, 2 berarti mingguan sekarang lagi libur? lalu. Ya, sekarang lagi libur. Lagi santai-santainya, makanya di sela-sela waktunya Wahyu kita ajak ya ngobrol santuy dulu bareng Wahyu bahas tentang DKV. Nah ini lebih ke buat teman-teman wadidaw di luar sana yang penasaran gimana sih kuliah DKV, pengalaman tes ISI. Nah kita tanya langsung sama Wahyu. Oke Wahyu, nih aku mau tanya-tanya, kita ngobrol santuy aja ya guys ya. Oh iya, sebelum kita mulai alangkah lebih baiknya jangan lupa like, Oh iya, komen dan subscribe dong tentunya di channel YouTube aku Imas Aulia Rahma. Oke langsung saja, Wahyu, pengalaman tes kamu gimana sih? Kamu waktu itu tesnya jalur apa? Oh, dulu aku waktu daftar ISI kebetulan lewat jalur SNMPTN. SNMPTN. Jadi waktu itu jujur aja ya, waktu SNMPTN itu sebenarnya dari pihak keluargaku agak kurang setuju dari aku rencananya daftar ISI. Iya. Karena memang dari prospek ayah dan ibu kan mikirnya kalau misalnya kita masuk ke dalam jurusan seni kan pasti ada stigma-stigma yang dulu tuh, misalnya kayak di jurusan seni ini mau jadi apa sih Mau dulu? jadi apa sih? Ya nggak menjanjikan. Iya, gitu nggak ya. menjanjikan. Ya, betul. Bener. Habis itu aku putuskan lah waktu itu nggak cocok juga kan, waktu itu bapakku menyuruh di arsitek. Arsitek. Nah, sedangkan aku nggak ada basis di bagian hitung-hitungan. Jadi aku memutuskan buat masuk ke ISI, ISI. tapi diam-diam waktu itu. Oh diam-diam tanpa pengetahuan orang tua. Bener. Nekat berarti ya? Ya agak nekat iya. lah dikit. Habis itu dari situ aku sadar kalau misalnya nggak bisa nih diem-diem terus. Setidaknya dari orang tua harus tahu pada akhirnya kan aku kuliah di mana. Jadi aku memberaniin buat ngobrol ke ibu. Ke ibu aku cerita, mah kalau misalnya untuk tahun ini aku sudah tekad bulatnya buat masuk ke dalam ISI di jurusan DKV. Nah alhamdulillah dari ibu setuju kalau misalnya aku masuk ISI. Nah yang agak kurang setuju itu dari bagian ayah. Oh iya. Dari bapak itu selalu bilang, kamu jangan masuk yang hal-hal berbau seni karena ya kamu bisa ngelihat keadaan-keadaan dulu tuh. Iya, Yang waktu itu kan masih belum jelas kan. Ya mindset orang tua Ya ya. mindset. Jadi nekat cuma ibu yang tahu sampai selesai pendaftaran di SNMPTN sekolah. Ya. Jadi pas sudah ditentuin sama dinyatakan lulus sebagai mahasiswa ISI dan 1 minggu dari sekarang harus masuk ke ISI sama daftar registrasi orang, baru aku cerita ke bapakku kalau misalnya aku masuk ISI. Oh. Dari situ ya bapak tetap nggak setuju sih. Tapi Jadi, tetap nekat ya. tetap nekat. Oh iya. Akhirnya memilih SNMPTN. Itu jalurnya. Apa aja sih yang di jalur SNMPTN? Itu gimana prosesnya? Oh, kalau dari SNMPTN itu ada beberapa tahapan. Jadi dari tahapannya itu daftar dulu. Ya. Habis itu kedua tahapan pemberkasan, masukkan portofolio. Habis itu masuk, kalau misalnya sudah dinyatakan lulus, kita datang ke ISI buat registrasi ulang gitu. Jadi prosesnya itu online semua ya? Iya, awal-awal Online. untuk pendaftaran administrasi itu masih online. Pas registrasinya aja datang ke tempat. Nah, untuk jurusan DKV, cara masuk di jalur SN-nya apa aja yang harus kita siapkan? Kalau misalnya dari aku sendiri, untuk dari SNMPTN, yang pertama memang harus mempelajari dari segi hal-hal yang berbau seni lah, baik dari unsur warna, itu penting. Habis itu dari unsur-unsur gerak anatomis. Ternyata pas aku juga baru sadar kan, aku daftar ISI kan Hamin hari sebelum SNMPTN ditutup. Iya, iya. Nah, Mepet banget ya? Ya agak Deadline. mepet. Deadliner banget. Habis itu dari sana sadar ternyata gambar bebas itu nggak cukup. Di ISI itu menekankan kepada mahasiswanya itu untuk sadar kalau
kita itu bakalan terjun ke bagian mana di bagian seni. Jadi difokuskan lagi. Kan kebetulan aku masuk DKV. Iya. Jadi itu setidaknya harus tahu cara menggambar anatomi tubuh yang baik dan juga benar di proporsinya bagaimana. Jadi di portofolio itu ada pembahasan tentang gambar sudut pandang kan. Iya, iya. Nah, perspektif. Nah, dari perspektifnya itu dari bentuk anatomi tubuh harus benar. Habis itu ada juga perspektif gambar barang. Jadi ada 3 macam perspektif gambar manusia, habis itu perspektif gambar barang, still life, habis itu sama gambar bebas yang ditujuin buat kampus. Itu bagian dari isi portofolio. Iya benar. Oh, jadi portofolionya hanya yang itu tadi. Yang Benar. lain isinya nggak ada. Disuruh apa gitu? Nggak ada, cuma disuruh buat portofolio, habis itu sama nyertakan kalau misalnya pernah ikut kegiatan lomba yang berbau seni. Oh, sertifikat. Sertifikat. Oh, gitu. Kalau untuk dari segi hal misal kayak nilai rapor atau bahan-bahan lain gitu ada nggak? Kemarin itu kalau nggak salah pertama dari data sekolah kan. Iya, data sekolah. Data sekolah sudah diajukan, habis itu kita ada lagi pemberkasannya kayak nilai-nilai rapor, habis itu bawa ijazah, bawa KK. Ya sama itu Surat aja sih, kesehatan kali ya? surat kesehatan. Oh, ada surat kesehatan. Iya. Ada. Bener. Berarti SNMPTN tanpa ke kampus. Tanpa ke kampus. Oke. Kemudian setelah kamu masuk isi itu gimana sih rasanya? Awalnya karena waktu itu masih belum tahu ya isi apa. Jadi masih kayak seneng. Alhamdulillah bersyukur pas masuk isi. Pas masuk ke dalam isi ngerasakan atmosfer isi kan. Otomatis ya jujur senang banget pas masuk isi. Ngelihatnya gedungnya bagus, habis itu keadaan mahasiswa-mahasiswa yang lain juga ramah, orang-orang di sini juga enak banget diajak ngobrol. Tapi pas masuk kampus ya agak gimana gitu. Iya, menyesuaikan, Ya, harus beradaptasi. menyesuaikan. Kamu masuk isi ada basic sebelumnya? Sebelumnya ada basic. Basicnya apa itu? Contohnya untuk cuma gambar manual tok. Gambar manual, itu ada kategori? Enggak? Oh nggak ada, cuma gambar biasa. Gambar biasa ya? Ngedesain gitu aja ya? Ngedesain biasa. Terus kalau masuk DKV itu harus punya basic nggak sih? Kalau menurutku, pasti semua orang itu pasti bilang kalau mau masuk DKV Harus itu, pinter apa gitu kan? Harus iya. punya apa gitu? Tapi kalau menurutku, kalau bisa gambar itu wajib. Bisa gambar itu wajib. Tapi yang paling penting itu di DKV menurutku niat. Kamu kalau masuk DKV, kamu tekadkan niat. Kalau masuk sini ya sudah, kamu harus bisa menyesuaikan dengan keadaan di sini, menyesuaikan dengan mata kuliah, senang atau nggak senang. Pada akhirnya bakalan senang-senang bareng di sini di DKV. Karena aku tuh sering dengar kan, masuk DKV itu harus bisa gambar, harus bisa ini. Iya, katanya harus punya basic apa, harus punya kompeten apa gitu kan. Menurutku nggak juga sih, palingan 50-50. Pasti bisa masuk DKV menurutku. Soalnya teman-temanku jujur ada beberapa dari mereka bilang, aku nggak bisa gambar, nggak bisa ini, aku nggak ada basic gambar. Ternyata lolos. Lolos. Habis itu alhamdulillah mereka nyesuaikan di bisa. Iya. Bahkan nilainya lebih tinggi daripada aku kadang. Aman-aman aja ya setelah masuk di kuliah isi. Bener. Jadi kamu kan sekarang nih udah di isi nih, udah kuliah, udah banyak dapat pengalaman di isi. Gimana sih kuliahnya di isi, di jurusan di kafe itu? Susah nggak sih? Jujur ada hektiknya. Ya. Ada juga kayak ngerasa baru sadar, oh sebenarnya kuliah di ISI ini enak aja sih, santai. Ya tergantung balik lagi ke mahasiswanya, deadline atau gampang-gampang enggak. susah ya? Iya, gampang-gampang susah. Yang susah itu apanya? Yang susah itu kalau misalnya dari aku sendiri sama beberapa temanku cerita, memang nyari idenya. Oh iya betul. Ide itu mahal ya. Iya, ide itu mahal. Ya, gagasan kita tuangkan ke dalam karya. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya dari brief kan, misalnya kita dikasih brief nih, penugasan kayak mana. Dari situ kita harus menyesuaikan lagi dengan kemampuan kita pengen ngangkat tema apa, dan itu temanya kadang-kadang nggak muncul sehari kan. Kadang muncul sehari, tapi besoknya ngerasa, oh ini kayaknya harus diganti deh. Jadi diganti lagi, habis itu ya penyesuaian aja lagi. Terus kalau gampangnya apa? Gampangnya? Belajar di DKV? Karena kita melaksanakan apa yang kita suka sih menurutku. Iya, hobi ya. Hobi. It's hobby. Betul. Oh iya. Terus kalau prakteknya gimana gitu? Prakteknya kita tuh macam-macam. Kadang beberapa kali diisi, ada yang praktek datang ke studio. Nah, kita gambar bareng di studio didampingi dosen. Habis itu kadang juga cuma pengkajian materi. Jadi kita nyari materi, habis itu kita kaji ulang dari segi
pendapat ahlinya ini, sudut pandangnya kayak mana sih kalau misalnya dari segi seni ini, dari desain ini. Habis itu ada juga hal-hal asiknya kayak waktu itu pernah ada sejarah desain. Kita kunjungan ke Semarang, Oh, tur ya, tur. Ada turnya, Yes. keliling-keliling. Ke? Waktu itu ke Samarang, ke kota. Rombongan ya? Iya, ke Terus Lawang Sewu kalau nggak salah. Lawang Sewu, oke. Yang kalian amatin apa? Oh, Disuruh ngapain? dari situ tuh kita tuh ngamatin tentang, kan waktu itu sejarah. Jadi sejarah dari Lawang Sewu tuh apa? Habis itu di sampingnya kan ada gereja. Nah, ke gerejanya juga kita tuh nyari sejarah-sejarah dari monumen-monumen sama site-site tertentu lah di situ, site-site terkenal. Terus udah ngamatin, udah ngeliat, disuruh ngapain? Maksudnya disuruh emang gambar, desain, atau disuruh apa tugasnya? Oh, disuruh kaji dari materinya itu apa aja sih dari site-nya itu. Habis itu dibuat kayak laporan kreatif. Oh, Jadi iya. dibuat kayak semacam makalah tapi didesain gitu. Oh, tapi didesain. Bener. Ya nggak jauh-jauh pasti ada desain lah. Iya, iya. Desainnya kalau di DKV itu belajarnya lebih ke manual atau digital atau emang gabungan? Oh, kalau menurutku di DKV itu terbagi jadi 3 tahapan. Jadi untuk semester 1 sama semester 2 kita beranjak lah bahasanya. Dari yang belum pernah digital itu mulai ke digital. Jadi semuanya full manual dulu Oh gitu. sampai semester 2. Nah, semester 2 itu juga ada sedikit pembekalan digital lah. Nah, jadi dari digital nanti semester 3, 4, 5 itu boleh ada manual sebagai bentuk kreasi, tapi rata-rata digital semua. Oh, iya. Pas di atas itu rata-rata sudah digital sih. Tapi imbang semuanya, 50-50 lah. Kalau sekarang di semestermu kebanyakan ngapain? Digital. Digital ya? Iya, digital semua rata-rata. Berarti wajib ya menguasai digital? Kalau menurutku mau nggak mau wajib. Wajib. Tapi kalau masih anak-anak yang baru tes, itu? Nggak apa-apa sih. Aku dulu tuh nggak ada basic sama sekali di bagian digital. Jadi modal nekat aja. Aku bisa gambar, tapi aku belum bisa digital. Jadi manual ya? Dari manual banget. Sama sekali nggak tahu apapun itu tentang pen tablet lah, penggunaan laptop. Jadi teman-teman kan juga ada yang belum pernah kan manual. Jadi betul-betul diisi ini kamu nggak bakal sendiri Belajar sih. ya, Iya, dari belajarnya nol bareng. yang nggak tahu sama sekali jadi tahu, jadi bisa. Bener. Nah kan kalau jurusan mandiri, jalur ya, jalur mandiri kan itu ke kampus. Sama po sama SNPTN. Nah, itu aku kurang tahu ya, Kurang tapi tahu ya. katanya juga ada bagian tes-tes gitu, tes-tes gambar Tes gitu. tapi langsung ke kampus gitu ya, Iya, langsung benar. disuruh ngapain terus dikerjain gitu, langsung ngedesain Ya, aja. mungkin bisa jadi. Oh iya, bedanya kalau kamu portofolionya udah disiapin di rumah, gambarnya di rumah misal, Iya, benar. nanti berkasnya dikirim. Oh gitu. Tapi kamu ada denger gambaran nggak dari teman-temanmu tuh jalur yang mandiri itu gimana? Jalur SB-nya gimana? Nah kalau yang SB aku pernah dengar omongan-omongan dari mereka, kurang lebih sih kayak SNM. Tapi kalau misalnya ada perubahan buat tahun ini atau tahun kedepannya mungkin bisa dikabari gitu. Jadi kalau tahun lalu ya SNM-nya itu kurang lebih kayak SBM-nya itu sama kayak SNM. Bedanya cuma jalurnya aja. Tapi SB kan ada tes, Ada tes UTBK-nya oh kan? ditambah tes tertulis ya? Iya, ada tambahan tesnya itu. Soalnya kan ada yang konversi kan. Kan dari IPA kalau mau ke IPS kan harus ada konversi nilai. Iya. Mungkin dari UTBK-nya itu. Oh gitu. Bener. Kalau dari Mandiri dia ada datang sih, datang habis Iya, itu datang. sisanya administrasinya sama. Gitu. Nih, Wahyu kalau untuk pelajaran teori, ada nggak yang susah? Mungkin kamu lebih menguasai di teori yang apa, gitu? Kalau boleh jujur, aku kalau untuk teori memang seringnya agak bingung. Kenapa bingung? Ya, kalau diisi kita dikasih brief, kita dikasih materi. Nah, habis itu dikasih tugas. Tugasnya itu betul-betul yang harus kita cari sendiri. Misalnya Ya. materinya tentang hari ini tentang pembelajaran tentang semiotika, tentang mitos. Nah, kadang tugasnya itu cari tentang produk misalnya iklan yang berbau tentang mitos. Nah, kita kaji lagi, dan dari situ sih kadang pengkajian para ahlinya tuh yang kita betul-betul harus nyari dari jurnal, dari buku, dari website. Jadi nggak selamanya di provide nih dari kampus, tapi kita sebagai mahasiswa juga harus sadar kalau ya sudah pada akhirnya kan kita bakalan sendiri dan juga bakalan mandiri kan, gitu. Berarti untuk teori kurang lebih sama lah ya sama
setiap jurusan lah ya, teori kan yang kita pelajarin. Tapi kalau untuk praktek di DKV, itu selain kalian diperintahkan untuk menggambar manual ataupun menggambar dalam digital, itu apalagi sih, ada lagi nggak praktek-praktek lainnya? Ada, kita membuat sebuah karya 3D gitu. Ya. Karya 3D sama kalau misalnya pernah dengar namanya tuh audiovisual, kadang ngebuat iklan masyarakat, ngebuat animasi pada akhirnya, sama ada ngebuat juga namanya Trimatra itu ngebuat karya nirmana, tapi dia dibentuk kayak kriya gitu. Oh gitu. Dari bahan dasar kertas, mungkin plastik, logam. Itu fungsinya buat apa? Maksudnya kebutuhannya kalian disuruh buat tugas kayak gitu tuh buat apa? Kalau dari aku sendiri sih, pemahaman unsur karya seni yang bakalan kita aplikasikan nanti di desain. Jadi kita kan ada belajar di Nirmana itu masalah warna dan bayangan kan. Oh gitu ya. Nah, jadi setidaknya kalau misal ngeliat karya, oh realistisnya karya, bayangannya kayak gini, value-nya kayak mana, gelap terangnya kayak mana. Menurutku kadang awal-awal ngerasanya kayak, ih buat apa sih kayak gini-gini. Tapi betul-betul pas kita terjun kerja, habis itu terjun kuliah selanjutnya, itu betul-betul dipakai. 100% dipakai semua. Jadi nggak ada yang sia-sia menurutku kuliah. Iya, betul. Kalau contoh-contoh karya yang udah pernah kamu buat nih dari DKV, ada nggak kamu bawa? Oh, aku nggak bawa sih. Iya, aku lupa guys bawa. Nyuruh dia bawa karya DKV dia. Tapi itu kebanyakan apa? Dalam bentuk apa? Bentuk digital, kadang Oh, digital iya, poster. digital. Tapi yang baru-barusan ini kita ngebuat buku. Buku? Pop up. Buku pop up interaktif yang kalau misalnya dibuka dia muncul, baru bisa ditarik-tarik kayak gitu. Kayak apa? 2D apa 3D apa namanya? 3D. 3D ya kan, berbentuk benar. gitu kan. Oh gitu. Kalau buat komik belum ya? Komik pernah. Pernah. Komik kalau misalnya di setiap, kadang di akhir kan ada bentukan parafrase, resume. Iya ya. Nah, itu dibuat microblog tuh kayak desain website, desain kecil gitu aja. Tapi di-upload di IG, kadang juga disuruh buat comic strip. Jadi Poster gitu-gitu juga ya. Iya bener. Jadi nggak melulu bosan monoton tulisan. Jadi Betul. betul-betul dikasih unsur seninya dalam situ. Beraneka ragam tugas lah ya. Oke Wahyu, kamu kan di sini anak perantauan ya? Ya, Oke, betul. sama dengan aku guys, aku juga anak perantauan. Asalnya tadi dari Kalimantan. Samarinda. Kalimantan. Di sini ngekos Di daerah Gembira Loka. wah, ngekosnya malah jauh guys, bukan di Dekat Saewon. Malah ngambilnya di tengah kota guys. Nah, menurut kamu gimana sih biaya hidup di Jogja itu, termasuk murah atau mahal atau sedang? Enak nggak? Seneng banget sih di Jogja. Nggak tahu kenapa. Kayak lebih betah di sini daripada di Samarinda. Sama sih. Bukannya aku ngebandingin ya, tapi Iya. nggak tahu dari sini, dari orang-orangnya, dari juga biaya hidupnya, ya ngebuat betah lah. Sama ya menurutku pasti kalau masuk di sini karena murah atau mahal itu relatif menurutku, tergantung lifestyle kita mau jalanin kayak mana. Iya betul. Kalau menurutku di sini 5.000 nasi sayur betul-betul kenyang sih. Iya, sekali nasi makan. kucing, nasi meong, iya kan. Bener. Apalagi kita di selatan guys ya. Di selatan kan memang untuk kebutuhan kontrakan atau kosan memang lebih murah daripada yang di kota. Iya, benar. Ya gitu kan. Setuju. Jadi sejauh ini so far aman ya, enak ya, betah. Alhamdulillah. Sangat betah Sangat di Jogja. betah, oke. Berarti dilamain dong kuliahnya. biar Udah cukup tambah lama nih, di 4 sini. tahun. Jangan. Oh iya. Berarti sekarang udah semester? 6. Aku Semester 6 Wahyu. Sekarang lagi ngejalanin apa? Project gede atau praktek apa yang memakan tenaga yang banyak dan waktu yang banyak? Oh, kalau aku sih diisi kebetulan palingan belajar buat tahun depan. Kan tahun depan itu ada bahas tentang pop up, animasi. Jadi Oh iya. buat ketimbang terkejut karena prodi matkulnya itu, ya dicicil lah cara belajar animasi itu kayak mana, cara buat pop up kayak mana. Tapi sisanya karena liburnya panjang mungkin bisa balik ke tanah rantau atau ngikutin kegiatan-kegiatan di sini. Diisi kan banyak pameran tuh. Iya betul. Sama panitian-panitian. Jadi menurutku nggak bakalan sesepi itu sih diisi sama di Jogja. Oke. Nah, berarti kalau untuk DKV sendiri, itu pamerannya ada apa aja sih? Pamerannya ada macam-macam. Macam-macam. Nah, jadi kalau kemarin itu ada mata kuliah namanya visual branding. Oke. Nah, itu tuh di pamerannya itu kita dikasih tugas buat nge-rebranding ulang antara 2 macam. Kebetulan tahun ini kita nge-branding museum.
museum. museum-museum yang ada di Yogyakarta, Iya, baik iya. dari utara, barat, timur, selatan. Jadi itu dijadiin pameran dari segi kayak mana sih pengaplikasian logo baru, pengaplikasian pada tote bag merchandise, sama ngebuat denah. Kalau misalnya pengen ngelihat di waktu itu kan ada, sekarang lagi ada pameran di Natalis Iya, kan. iya, Nah, di situ ada contohnya audiovisual dari anak DKV. Berarti baru-baru ini itu ya yang kamu sebutkan tadi. Baru-baru banget. Kalau event terbesar di jurusan isi DKV itu apa namanya? Ada Event Disconfest DKV. namanya. Apa? Disconfest. Diskon? Disconfest. Diskonfres. Desain komunikasi visual festival gitu. Oh, gitu. Festival buat anak-anak DKV. Oh gitu. Khusus DKV ya? Khusus DKV.